Jadi dalam beberapa waktu terakhir, skena e-sport lokal lagi rame soal fenomena unschool, atau sebuah istilah yang merujuk pada banyaknya pro player muda yang memutuskan buat nggak lanjut sekolah demi mengejar karirnya. Hal ini bermula dari seorang pro player yang mencari keadilan dari mantan timnya. Namun keadilan yang dicari ternyata nggak sesuai ekspektasi karena dia sendiri yang salah arti. Dari kasus ini mulai banyak netizen yang menyebutnya dengan unschool, namun istilah yang dipakai mulai bergeser jauh dari makna aslinya. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara lengkap soal realita gelap di balik fenomena unschool ini. Kita akan bahas kenapa isu ini semakin ramai di skena e-sport dan apa bahaya yang bisa terjadi. Istilah unschool atau unschooled sebenarnya merupakan gerakan pendidikan alternatif yang udah ada sejak lama, di mana seorang anak bisa belajar mandiri tanpa kurikulum baku kayak sekolah pada umumnya. Namun di skena e-sport lokal, istilah ini mulai bergeser menjadi lebih spesifik, yaitu merujuk pada anak-anak yang ninggalin sekolah formal demi mengejar karir sebagai gamer profesional. Yang lambat laun, mereka juga dianggap sebagai pribadi tak terdidik karena sumber belajar mereka cuma dari game doang. Nah, istilah ini semakin ramai setelah Mas Ade yang merupakan mantan analis tim e-sport bilang bahwa banyak pemain lokal yang punya potensi, tapi karena mereka unschool atau nggak berpendidikan, maka karir mereka stuck di situ doang. Hal ini dikonfirmasi juga di lapangan, bahwa semakin banyak remaja yang ngerasa kalau sekolah itu udah nggak penting. Soalnya influencer-influencer yang mereka lihat di sosmed merupakan anak muda sukses yang hidup mewah hanya karena main game doang. Akhirnya, mereka mulai melihat pendidikan sebagai rintangan yang menghambat mereka dalam meraih mimpinya. Padahal itu semua adalah bias kognitif. Dalam ilmu sains dan logika, fenomena ini disebut sebagai survivorship bias, yang merupakan sesat pikir di mana seseorang memusatkan perhatiannya hanya kepada segelintir orang yang berhasil, tapi mengabaikan jutaan orang lainnya yang gagal. Dan semenjak tahu istilah itu, caraku menikmati e-sports mulai berubah. Dari yang dulu cuma merhatiin mekanik dan skor akhir aja, sekarang mulai merhatiin gimana cara mereka menjawab pertanyaan, pembawaan mereka di depan kamera, atau gimana reaksi mereka setelah dikritik. Dan setelah diperhatiin, aku makin sadar bahwa fenomena unschool ini memang bisa merusak karir seseorang. Sebenarnya masalah ini cukup sederhana, yaitu karena ada benturan antara timing kehidupan. Karir esports itu datangnya kecepatan. Ada studi yang diterbitin dalam jurnal Simulation and Gaming yang menganalisis lebih dari 50.000 pemain esports dari ratusan judul game berbeda. Hasilnya, diketahui bahwa puncak pendapatan rata-rata pemain e-sport itu berada di umur 21 tahun. Dan kalau puncaknya di situ, berarti waktu mereka bermain harusnya lebih muda dari itu. Coba bayangin, umur segitu harusnya merupakan fase di mana seseorang baru belajar hidup disiplin dan belajar jadi manusia dewasa. Bukan fase di mana mereka udah jadi orang kaya atau langsung menikah. Usia produktif dari atlet e-sport biasanya jauh lebih cepat dari atlet olahraga konvensional, di mana rata-rata karir mereka akan redup di awal usia 20-an aja. Hal ini bisa terjadi karena adanya penurunan refleks motorik dan saraf. Akibatnya, mereka bisa pensiun di usia muda bahkan sebelum mereka punya ijazah. Yang mana selanjutnya mereka akan dilepaskan ke ekosistem masyarakat yang ekonominya lagi susah tanpa punya skill yang berguna. Dan ini kita lagi ngomongin soal mereka yang udah berkompetisi di liga tertinggi ya. Kita belum ngomongin soal banyaknya remaja lain yang gagal bahkan setelah mereka mengorbankan pendidikannya. Sayangnya, kebanyakan orang masih mikir bahwa sekolah itu cuma soal matematika, yang katanya nggak kepake pas sudah kerja. Padahal fungsi sekolah, terutama di masa remaja, jauh lebih besar dari sekedar rumus-rumus aja. Sekolah itu merupakan tempat di mana otak belajar mengatur diri, belajar gagal di depan orang lain, dan belajar soal etika paling dasar. Secara neurobiologis, usia remaja punya prefrontal cortex yang belum berkembang. Ini adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas pengendalian impuls, empati, dan rasionalitas. Nah, sekolah atau pendidikan formal merupakan tempat untuk melatih bagian ini ketika menghadapi konflik, menekan ego, dan berpikir logis. Ketika seorang anak berhenti sekolah dan langsung lanjut ke gaming house, lalu disuruh main game sampai belasan jam per hari, maka mereka akan tumbuh menjadi individu dengan kecerdasan emosi yang cacat. Makanya nggak heran kenapa ada banyak drama di industri ini. Mulai dari berantem, ngatain orang, promosi judul, sampai ngatain brand yang pernah bekerja dengan dirinya sendiri. Karena pelakunya memang masih remaja, yang dunianya baru sebatas sekolah, tapi tiba-tiba mereka mendapatkan atensi sebesar itu. Mereka masuk dunia profesional tanpa persiapan, sedangkan nalar mereka belum berkembang. Kita jujur-jujuran aja, kita pasti pernah melakukan kesalahan juga.
Tapi karena kita nggak terkenal, jadinya kesalahan kita nggak diliput media. Tapi mereka beda. Situasinya diperparah lagi sama fans toksik yang umurnya nggak jauh beda. Mereka sangat gampang membela idolanya meskipun itu salah. Nah, remaja yang belum paham konsep benar dan salah, tiba-tiba perilaku buruknya divalidasi oleh ribuan fansnya. Maka bisa dibayangkan seberapa parah efek dominonya terhadap kondisi psikologis dan pembentukan ego mereka. Makanya kalau kamu perhatiin, ada banyak pemain yang bikin drama itu sebenarnya bukan orang jahat. Mereka hanya remaja yang gagal baca situasi. Mungkin bercandanya kelewatan, taunting berlebihan, atau ngomong asal di hadapan banyak orang. Tanpa pendidikan, mereka kehilangan fondasi paling penting dalam hidup. Dan dampaknya nggak cuma soal ijazah, tapi soal gimana mereka menghadapi dunia nyata. Jadi poinnya adalah, pendidikan itu ngasih rem, arah, dan masa depan. Punya bakat doang, tapi nggak punya rem, cepat atau lambat pasti akan nabrak juga. Entah itu konflik antar sesama, dengan kontrak, sponsor, atau mentalnya. Kalau kamu lagi mimpi jadi pro player atau punya saudara yang punya cerita serupa, catat dan pegang 3 poin ini. Pertama, soal kesadaran. Kayak yang tadi kita bahas, kebanyakan gamer itu akan pensiun di umur 20-an, tapi harapan hidup orang Indonesia ada di angka 70-an. Jadi masa depanmu masih panjang dan gak berhenti setelah masa main game selesai. Kedua, belajar literasi keuangan. Mas-mas ini pernah bilang bahwa banyak atlet yang pindah ke live streaming karena penghasilannya jauh lebih besar. Ini kedengarannya untung, tapi justru bahaya kalau nggak diimbangin dengan literasi keuangan. Data dari Sports Illustrated pernah nunjukin bahwa sekitar 60% pemain NBA akan bangkrut setelah 5 tahun masa pensiunnya, dan sekitar 78% atlet NFL akan bangkrut juga cuma dalam 2 tahun aja. Padahal atlet-atlet ini dikenal karena gajinya yang gede. Jadi kalau atlet dari industri sematang ini masih kecolongan, apalagi player e-sport yang baru mulai. Oleh karena itu, literasi keuangan jadi kebutuhan mutlak. Penghasilan besar di usia muda bukan untuk gaya-gayaan, melainkan sebagai modal yang harus dikelola dengan benar. Ketiga, siapkan skill cadangan. Selain main game, kamu juga harus mempersiapkan skill lain di luar industrimu. Entah itu public speaking, live streamer yang menghibur, atau mulai coba bisnis. Ada banyak contoh yang bisa kamu tiru, jadi silakan sesuaikan dengan minatmu. Semua ini bukan cuma tanggung jawab pemain, tapi industri e-sports dan para pemilik tim juga harus bertanggung jawab. Kalau mereka masih merekrut anak di bawah umur, maka mereka punya kewajiban moral yang jauh lebih besar dari sekedar hanya ngejar trofi. Industri e-sports sedang menormalisasi sebuah praktik yang secara harfiah merusak masa depan pemain. Mereka mengeksploitasi para remaja dan membiarkan mereka putus sekolah demi trofi yang relevansinya nggak lama. Kita terus dicekoki narasi mewah tentang 1 atau 2 pro player yang berhasil. Namun industri ini sengaja menutup mata pada ribuan remaja lainnya yang gagal, di mana banyak dari mereka yang memilih drop out sekolah, gagal menembus roster utama, lalu akhirnya terbuang ke masyarakat tanpa punya skill yang berguna. Banyak organisasi e-sport yang memperlakukan remaja-remaja ini layaknya aset sekali pakai. Mereka memeras masa muda, kesehatan mental, dan refleks para pemain untuk mendulang sponsor dan juara. Lalu ketika mekanik mereka udah nggak guna, mereka diganti dengan remaja lain yang lebih muda. Tim tetap untung, tapi pemain ditinggal dengan masa depan yang suram. Jika industri e-sport memang ingin diakui sebagai industri yang matang, maka eksploitasi berbalut unskul ini harus dihentikan. Tim profesional dan industri gaming nggak boleh mengeksploitasi remaja yang lagi di masa jayanya, lalu membuang mereka begitu aja. Para pelaku industri dan pemilik game harus menetapkan standar kepada pemilik tim untuk memberikan pendidikan alternatif sebagai pengganti fungsi sekolah, misalnya dengan program homeschooling, latihan basic manner, literasi finansial, menyediakan psikolog, atau ngasih program khusus kayak olahraga fisik. Jadi, setiap manajemen wajib mengintegrasikan program pengembangan manusia secara menyeluruh dan nggak fokus di game aja. Mungkin ada yang mikir kalau ini berlebihan, soalnya ini kan pilihan. Aku juga ngerti, kalau passion ini bukan paksaan. Tapi kalau kita perdalam, para calon player ini nggak punya kuasa dalam setiap negosiasi. Di satu sisi ada anak belasan tahun yang kepengen main, tapi di sisi lain ada organisasi yang punya tim hukum, sponsor, dan punya kepentingan supaya pemain itu bermain sebanyak mungkin. Jadi ini bukan negosiasi yang setara, tapi ada ketimpangan kuasa. Dan yang paling beratnya adalah, semua ketimpangan ini terjadi kepada remaja yang secara psikologis lagi berada di masa rentannya. Di umur segitu, identitas mereka lagi kebentuk dari gimana orang lain ngelihat mereka, bukan dari gimana mereka seharusnya. Bermimpi jadi pro player itu sah, mengabdi pada kompetisi itu juga wajar, tapi membuang pendidikan dasar dan menukar masa depan demi ego semata adalah murni kebodohan.
Mengukir prestasi di dunia e-sports adalah pencapaian luar biasa. Namun, mengorbankan pendidikan formal dan masa depan adalah pertaruhan yang mahal harganya. Ini bukan berarti bahwa setiap anak yang bermimpi jadi pro player itu salah jalan. Ini juga nggak berarti bahwa pendidikan formal adalah satu-satunya jalan yang benar. Yang mau aku sampaikan adalah, mengejar mimpi jadi pro player itu sah-sah aja. Bahkan luar biasa kalau kamu sampai ke sana. Tapi, jangan pernah mengabaikan pendidikan dan masa depan demi karir yang usianya nggak panjang. Karena pada akhirnya, rank bisa di-reset season depan, roster MPL bisa diganti, tapi masa remaja yang udah lewat nggak akan bisa diulang kembali. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.